Perkenalkan, nama saya Sarapia Desideria Panjaitan, usia 25 tahun, asal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Tapi sebagai putri Indonesia gitu, itu emang bener ya harus menjunjung tinggi beauty, brand, and behavior? Jadi waktu itu aku sempat ngobrol sama Bapak Presiden dan dapat kesempatan untuk bertanya. Sarah bertanya tuh perannya Putri Indonesia karena dia Bapak Presiden ingin Putri Indonesia tuh sebagai duta transformasi. Hai in people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Dan hari ini in Today kedatangan seorang perempuan yang gak cuma memiliki paras yang beauty, tapi juga smart ya. Siapa lagi kalau bukan Sarah Panjaitan? Dada boleh loh. Dada ya gini. Sebelumnya aku pengen menyapa nih teman-teman semua dengan salam keberagamannya Sumatera Utara. Horas, mejua-jua, jua-jua, yahobu, ahoy. Perkenalkan, nama saya Sarapia Desideria Panjaitan, usia 25 tahun, asal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Aku pengen juga. Elsa Faradila. Berapa umurnya Tar? Sekalian langsung. Ya. Elsa Faradila, 27 tahun, DKI, Jakarta. Aduh, Sarah, gimana kabarnya nih? Luar biasa Kak, kakaknya gimana kabarnya? Aku juga alhamdulillah baik. Iya. Sarah, aku mau nanya nih, coba kasih tahu dong ke in people satu kata rasanya jadi putri Indonesia. Bersyukur. Oh, Itu udah pasti. Itu garis kerasnya mungkin ya, karena aku sama sekali gak expect awalnya Kak, karena ini kan kedua kali sebenarnya Sarah mengikuti Putri Indonesia. Dulu pertama sekali itu mengikuti Putri Indonesia Regional Sumatera Utara, dan yang kedua ini Putri Indonesia Regional Sumatera Utara juga, tapi beraudisi di DKI Jakarta. Oh, itu bedanya apa sih? Sebenarnya kan kayak ibaratnya ini ya, kayak tingkat kabupaten, provinsi, nasional apa gimana? Jadi sama-sama tingkat provinsi, tapi bedanya kalau di tahun ini karena mungkin pandemi COVID-19 dan di Medan masih belum bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam skala yang besar. Jadi kita memang dari yayasan membuat pemilihan Putri Indonesia provinsi itu di Graha Mustika Ratu di Jakarta, untuk beberapa provinsi. Nah tadi kan sempat di-mention sama Sarah kalau misalnya 2016 ya kalau nggak salah pernah ikutan Putri Indonesia, terus sekarang ikutan lagi nih, kenapa tuh, emang boleh ya sistemnya kayak gitu? Oke, jadi selagi dia belum winner, belum menjadi pemenang utama, itu masih bisa dicoba lagi tuh Kak. Berarti masih penasaran ya? Iya, jadi 2016 itu ya alhamdulillah puji Tuhan, Sarah untuk pertama kali mengikuti ajang kecantikan tanpa persiapan. Oh. Waktu itu tuh masih coba-coba dulu nih gitu kan. Jadi di 2016 Sarah dapat first runner up, jadi runner up 1, bukan pemenang. Oh iya. Ya, kalau mungkin dari beberapa pageant enthusiast bilangnya itu masih sebuah almost winner gitu kan, masih belum pemenang, masih dianggap latihan dulu gitu kan. Nah yang kedua ini dengan persiapan yang jauh lebih matang, setelah 6 tahun mengikuti persiapan untuk menjadi seorang Putri Indonesia, tahun ini I'm coming back stronger. Tapi kalau boleh tahu emang apa aja sih yang harus dipersiapkan tuh untuk menjadi Putri Indonesia? Putri Indonesia gitu ya spellnya. Oke, jadi kalau ditanya persiapannya mungkin yang pertama dari aku pribadi ya Kak, itu mentality and spirituality. Jadi sebelum kita bertanding, sebelum kita juga committed untuk mengikuti ajang kecantikan, kita juga harus memastikan kita tuh sehat secara mental, sehat secara fisik juga. Dan aku pribadi, aku tuh mengikuti beberapa training, jadi salah satunya public speaking, catwalk gitu kan, persiapan fisiknya tuh kayak nge-gym, workout, dan yang lain-lain. Kalau aku suka pageant itu sebenarnya dari tahun 2002 mungkin bisa dibilang. Jadi 2002 tuh awalnya mama dengan teman-temannya waktu itu, lihat kan Sarah yang si perempuan Batak lugu ini yang masih kecil, yuk kita cobain ikut modeling competition. Waktu itu di Jakarta, jadi awalnya kita dulu emang stay di Jakarta. Di tahun 2002 kita coba, dan itu pertama kali, benar-benar pertama kali mengikuti kontes modeling.
dan Sarah dapet juara favorit. Itu Wih. usianya masih di bawah 7 tahun bahkan ya. Gitu. Sudah ada bibit-bibitnya sejak dini ya. Itu awalnya benar-benar coba-coba dulu, yang make upin juga mama, outfitnya juga teman-temannya mama gitu kan, iseng-iseng dulu gitu, baru ya puji Tuhan alhamdulillah bisa dapet prestasi di situ. Berarti support sistemnya mantap ya. Iya, syukur. Tapi sebagai putri Indonesia gitu, itu emang bener ya harus menjunjung tinggi beauty, brand, and behavior. Iya, jadi kalau Yayasan Putri Indonesia membuat ajang kecantikan Putri Indonesia ini mengedepankan dengan 3B, itu Brain, Beauty, Behavior. Brain itu untuk kecerdasan. Jadi Putri Indonesia tuh wajib hukumnya berwawasan luas dan memiliki kecerdasan sehingga bisa mengedukasi masyarakat dengan baik. Dan yang kedua itu Beauty, berpenampilan menarik. Dan yang terakhir dan yang paling penting sih menurut aku tuh behavior. Harus punya manner, harus punya attitude yang baik dan rasa ingin mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Kalau aku pribadi, Mbak, aku tuh 4B. Oh, apa tuh satu Kan lagi? brain, beauty, behavior. Yang keempatnya Batak. Oh, Horas. Jadi Horas gitu. Yang ini asli Batak, jadi 4B dia. Iya, mantap. Tapi sebenarnya siapa sih nih sosok yang menginspirasi gitu sampai wah pengen nih pokoknya terjun di dunia pageant? Itu siapa tuh? Kalau seandainya sosok inspiratifnya aku, itu sebenarnya justru bukan role model yang dari beauty pageant, tapi ya dari ibu yang udah mengandung aku, juga udah membesarkan dengan air mata, doa gitu kan, iman, bahkan juga dengan segala kepunyaannya, dengan segala keterbatasannya yang dia upayakan sehingga Sarah hari ini bisa seperti ini. Dan mama tuh nggak pernah bilang kamu harus jadi beauty queen gitu atau kamu harus jadi seorang putri Indonesia. Enggak, tapi Sarah merasa justru dengan sebagai putri sematawayang, jadi Sarah ini adalah anak tunggal. Jadi sebagai putri sematawayang, Sarah selalu ingin memberikan yang terbaik untuk ibu yang telah melahirkan Sarah. Dan ini tuh kebawa terus sampai sekarang, ingin menjadi putri Indonesia karena ingin memberikan yang terbaik juga untuk Ibu Pertiwi. Kita minum dulu nih, Boleh? chill. Cheers and chill. Nah, Sarah, kemarin kan kabarnya habis ketemu sama Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Itu kepo dong, aku ngomongin apa aja sih? Oke, alhamdulillah puji Tuhan, kemarin Sarah dapat kesempatan bersama dengan finalis Putri Indonesia lainnya untuk diundang ke Istana Merdeka. Itu tepatnya di Bogor tuh, Kak. Oh, bukan yang di sini? Iya, yang ada di Bogor. Gitu. Jadi kita di sana ngobrol-ngobrol langsung dengan Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Joko Widodo. Dan kemarin tuh dipilih yang pertama kali dikasih untuk kesempatan bertanya itu dari Sumatera Utara. Wih, Iya, mantep emang. senang Horas sekali. Horas. Jadi waktu itu aku sempat ngobrol sama Bapak Presiden dan dapat kesempatan untuk bertanya. Sarah bertanya tuh perannya Putri Indonesia karena dia Bapak Presiden ingin Putri Indonesia itu sebagai duta transformasi, terutama bisa mempromosikan IKN. Dan Sarah tanya, sebagai Putri Indonesia dari Sumatera Utara dan ada banyak Putri Indonesia dari berbagai Nusantara, gimana caranya persiapan yang perlu kami lakukan supaya kami bisa menjadi duta transformasi yang potensial. Dan Bapak Presiden langsung jawab dengan sangat bijak dan baik, dan inilah yang saat ini sekarang sedang Sarah perjuangkan bersama teman-teman lain yang mempersiapkan diri untuk menjadi duta transformasi yang dapat mengedukasi masyarakat tentang baiknya dan positifnya IKN. Tapi menurut Sarah transformasi seperti apa nih kira-kira Indonesia untuk 5 tahun ke depan deh gitu atau 10 tahun ke depan? Kalau kita bicara 5-10 tahun ke depan nih ya Kak, aku justru kepikiran sama salah satu advokasi yang aku bawa juga ke Putri Indonesia karena Sarah percaya bahwa ini adalah suatu hal dan isu yang sangat penting dan ini merupakan bagian juga dari masa depannya Indonesia. Jadi di sini Sarah ingin memberitahukan juga mengedukasi juga ke masyarakat tentang pentingnya awareness limbah medis. Sering ya kita di 2 tahun terakhir ini kita fokus sama yang namanya gimana cara menghadapi COVID-19, gimana caranya supaya COVID-19 ini bisa hilang dari muka bumi ini gitu kan. Tapi kita sering lupa bahwa sebenarnya ada
sampah-sampah yang kita hasilkan selagi kita juga berjuang di dalam pandemi COVID-19 ini yang saat ini merupakan ancaman besar juga untuk masa depan bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Jadi kalau kita berbicara pemikiran untuk 5-10 tahun ke depan, di sini Sarah mungkin bisa ingatkan kembali untuk teman-teman yang sedang menonton untuk kita harus lebih aware, lebih peduli lagi dengan sampah medis yang kita hasilkan. At least dimulai dari masker yang kita pakai setiap harinya. Ya, setuju itu ya. Karena emang kan tiap hari kita pakai masker, sehari aja bisa ganti berapa kali, terus buang itu kemana gitu kan limbahnya gitu. Nah, dan nanti mungkin juga aku bisa jelasin ke teman-teman sekalian bahwa sejarah mencatat dan juga media setiap harinya itu menginformasikan ke masyarakat bahwa banyak sekali sampah-sampah medis ini justru bukan dibuang kepada tempatnya yang sudah disediakan tapi justru menjadi limbah di laut gitu. Kasihan dong ikan-ikan ya. Benar, apalagi kan biasanya kita makan ikan juga ya Kak ya. Kita juga pasti mengkonsumsi banyak sekali yang tidak terlepas dari laut gitu. Jadi ya memang itu harus kita jaga. Ini bukan hanya keselamatan untuk manusia, tapi juga lingkungan hidup dan semesta. Ekosistem ya, biar kelihatan smart gitu penggunaan diksinya gitu ya. Ekosistem kita gitu. Benar. Nah, Sarah kan ini tadi bilang masih muda. Umurnya berapa tadi? 25. Masih muda belia. Tanggal gitu. 19 Maret nih. Aku 25 Maret. Pisces dong. Aries ya, Aries Pisces. Ya. Nah, kan masih muda nih, nggak takut apa? Bukan nggak takut sih, ya masih muda, biasanya umur 25 enaknya tuh nongkrong gitu kan, party, nggak takut masa mudanya terenggut gitu, dengan ikutan pageant, apa kegiatan segala macem. Kalau misalnya takut terenggut, mungkin kayaknya karena sudah terenggut ya, makanya udah nggak apa-apa gitu. Tapi no, aku nggak merasa terenggut sama sekali sih Kak. Jadi ada salah satu quote almarhum dari papaku. Jadi papaku tuh udah dipanggil Tuhan di tahun 2019, tapi dia paling suka dengan quote ini, yaitu quote-nya itu berbunyi seperti ini. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jadi waktu pas aku ingat quote ini, apalagi waktu almarhum papa sering mengingatkan tentang ini, Sarah merasa ini adalah panggilan hidup juga sebagai anak muda yang dimana kita juga punya waktu yang banyak, energi yang banyak gitu kan. Kenapa tidak, memang ini adalah usia yang produktif yang justru harusnya dipakai untuk bisa membangun perubahan dan perkembangan untuk bangsa tempat kelahirannya. Oke, walaupun mungkin banyak nih Kak yang tanyain, Sar nggak pengen gitu cari yang agak chill dikit gitu kan, biar kamu bisa lah mungkin mengakhiri masa jomblonya juga. Oh gitu. Masih jomblo? Masih. Bohong? Iya masih. Iya beneran, mau promosi nggak usah? Ya nanti kalau misalnya ada yang merasa aku bohong boleh di komen juga sih di sini. Karena setahu aku nggak ada ya. Oh iya. Oh nggak dianggap apa ya? Enggak. Oh nggak benar-benar. Ya tenang. Masih mencari dan masih didoakan, mungkin kalau ada yang nonton itu jawaban doa bisa juga di komen di bawah nanti. Tuh. Jadi ya memang seperti itu Kak, dan aku justru sangat bersyukur dengan kesempatan ini dan sangat bersyukur melihat Yayasan Putri Indonesia membuka peluang untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa mengikuti ajang kecantikan ini. Menurut aku ini platform yang tepat gitu untuk bisa benar-benar anak-anak muda terkhususnya perempuan itu mengeksplor diri. Sehingga nantinya 10 atau 15 tahun lagi kan siap nggak siap generasinya kita nih yang bakalan jadi pemimpin bangsa. Nah kita ini justru dari sekarang tuh harus bisa mempersiapkan diri sehingga nanti pada momentum yang tepat, di waktu yang tepat kita memang bisa benar-benar menjadi pemimpin yang baik bukan hanya bagi Indonesia tapi juga untuk dunia. Amin. Nah ngomongin tadi support system ya, kalau dari orang sekitar Sarah sendiri ini gimana sih pas Sarah memutuskan untuk mau ikut Putri Indonesia selain dari ibu gitu, selain dari mama itu gimana ini responnya? Kayaknya support system semua ya, mana di suara support system ya? Ya puji Tuhan, alhamdulillah juga memang di sini aku banyak sekali ya Kak dapat dukungan. Jadi gak expect bahkan, karena awalnya aku info cuman mama. Itu juga infonya setelah udah audisi, karena gitu. Kan sempat pasti ada ngerasa insecure ya. Gimana kalau nanti kalau audisi itu dari formulir aja takutnya nggak lulus gitu kan. Jadi mungkin nggak usah dulu diinfo kemana-mana gitu.
Jadi memang aku bahkan daftar Putri Indonesia itu di hari terakhir pendaftaran gitu. Jadi memang masih benar-benar banyak pertimbangan. Tapi ya syukurnya aku dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi mereka waktu pas tahu aku baru mau daftar, itu di akhir-akhir masa pendaftaran, mereka yang lebih semangat kayak, kan aku di Medan ya, jadi yang di Jakarta langsung bilang, enggak aku printin deh formulirnya, pokoknya nanti aku yang antar, aku yang datang langsung antar formulirnya gitu kan. Padahal bisa tuh dari Google Form gitu kan, tapi dia bilang udah pokoknya kita harus cetak hard copy-nya. Nah waktu pas voting bahkan, aku nggak ada promoting yang jauh-jauh kemana-mana, tapi aku melihat bukan hanya dari circle-nya aku saja, tapi bahkan dari teman-teman, sahabat-sahabat, kolega dan keluarga yang satu marga atau satu boru gitu kan, semua dari Punguan Panjaitan, mereka juga dukung gitu kan, dari teman-teman yang dulu ada di satu sekolah yang sama, alumni-alumni sekolah juga dukung di grup gitu. Habis itu yang satu alumni kuliah. Nah di sini aku ngerasa berkat juga dari Sang Pencipta, karena di momentum inilah aku bisa memahami bahwa banyak sekali rupanya teman-teman yang tergerak juga untuk mau bantu dan sama-sama membanggakan Sumatera Utara. Jadi waktu pas lihat itu benar-benar haru ya Kak. Aku nggak expect bahkan di dalam 1 minggu terakhir waktu pas voting kita itu selalu di leaderboard di nomor 1. Jadi ya mereka voting setiap harinya tanpa aku ingetin, bahkan dari keluarga juga dari Sitepu family, semuanya dari teman-teman keluarga yang ada di Karo juga semuanya itu dukung penuh, bahkan mereka juga mau mengeluarkan berbagai upaya untuk bisa mempromoting Sarah sebagai Putri Indonesia Sumatera Utara. Jadi ya I'm such a blessed girl and hopefully can be a blessing for others juga. Amin. Cheers dulu ya. Cheers dulu biar chill lagi. Cheers. Jangan lupa minum ya, dan jangan lupa sarapan Sarah Panjaitan. Ya aku mau nanya lagi nih, kan kemarin yang ketemu sama Pak Jokowi, kepo aja sih, dapat sepeda nggak? Padahal udah nanya ya Kak, memang masih belum sih Kak, mana tahu nanti Bapak Presiden ataupun tim nonton mungkin bisa ya diomongin sepedanya itu ada di mana. Bisa dikondisikan lah bisa ya. Mungkin dikondisikan. Tapi senang sekali sih dapat kesempatan untuk bertanya sama Bapak Presiden langsung yang pertama. Dan benar jawaban dari Bapak Presiden secara bijak juga sudah disampaikan ke semua putri Indonesia bahwa memang kita harus bisa mempersiapkan diri untuk menjadi duta transformasi dan menyuarakan berita-berita baik tentang IKN sehingga masyarakat terkhususnya Indonesia bisa sama-sama ikut mendukung IKN. IKN, salah kesini ya, IKN. Nah Sarah, kan pandemi nih belum selesai gitu ya, prokes juga makin ketat. Mau nanya, kan tadi fokusnya katanya ke concernnya itu adalah ke limbah medis. Benar. Nah, masalah limbah medis ini, gimana caranya Sarah buat nanti untuk membantu ekosistem kita gitu? Jadi memang Kak, aku di sini sedang memperjuangkan movement yang berjudul Bangkit Bersama untuk Berdiri Lebih Kuat. Jadi kita di sini movement Bangkit Bersama ini berfokus kepada bidang lingkungan hidup dan pendidikan. Dan di lingkungan hidup adalah tentang sampah medis itu tadi. Nah, di sini mungkin aku mau share juga ke teman-teman bahwa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, faktanya telah mencatat lebih dari 20.000 ton sampah medis yang dihasilkan per tanggal Maret 2021 hingga Agustus 2021. Itu baru dari limbah medis ya, belum dari sampah-sampah lain. Belum dari sampah-sampah lain. Dan media-media juga sekarang sudah mencatat bahwa sudah ada 8,4 juta ton sampah medis yang ada di lautan, dan ini bukan hanya dihasilkan dari Indonesia saja, tetapi dihasilkan lebih dari 190 negara. Dan saya rasa ini juga adalah waking up call kita, karena disinilah panggilan kita sebagai anak-anak muda terkhususnya untuk bisa menyuarakan ini, membangun awareness ini juga, sehingga kita bisa memahami betul bahwa memang sampah medis ini
adalah permasalahan yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah seperti bom waktu atau it's just like a Pandora box. Kita nantinya akan menghadapi masalah ini mau ataupun tidak mau. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambil langkah mulai dari sekarang. Nah ini nih Kak yang sedang Sarah perjuangkan, terutama melalui platform Putri Indonesia. Sehingga Sarah juga bisa mengingatkan kembali kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, juga mereka terkhususnya perempuan-perempuan hebat di Indonesia, sehingga bisa lebih lagi memiliki awareness, lebih memiliki juga keinginan untuk bisa bertanggung jawab penuh kepada sampah medis yang kita hasilkan. Nah, kalau aksi konkretnya gitu untuk meningkatkan awareness-nya sendiri ke masyarakat itu akan seperti apa nantinya? Baik, jadi Sarah pribadi sudah menjadi aktivis sosial lebih dari 5 tahun. Dan dulu Sarah pernah mengikuti movement, salah satunya World Clean Up Day movement. Aku dulu panitianya loh. Ikut juga, aku dulu SG-nya Kak di Sumut. Oh gitu, keren banget. Iya, itu di tahun 2019 dan memang waktu itu karena papa mungkin lagi sakit gitu kan, jadi belum bisa terlalu fokus. Tapi di tahun-tahun selanjutnya Sarah tetap menyuarakan ini dengan teman-teman lainnya, anak-anak muda hebat terkhususnya di Kota Medan, untuk melakukan movement Lisa, lihat sampah angkat. Jadi kalau dulu kita berfokus kepada sampah saja, memilah sampah organik dan anorganik dimulai dari rumah masing-masing. Sekarang kita berfokus kepada movement untuk sampah medis. Jadi dimulai dari masker yang kita pakai setiap harinya, kita bertanggung jawab penuh untuk buang kepada tong sampah dan bisa memastikan bahwa ini tidak akan mencemari laut dan lingkungan hidup lainnya. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, kalau tadi kan Sarah gerakannya Lisa ya, lihat sampah angkat. Kalau aku 5, lihat mantan angkat. Oke. Nah ini nih untuk persiapannya sendiri. Tadi kan dibilang selama 6 tahun tuh persiapan, udah public speaking, terus juga modeling segala macam, catwalk. Selain itu untuk persiapan secara materi ataupun persiapannya gimana nih untuk Putri Indonesia? Ya kalau mungkin secara materi itu ya yang agak berat ya, apalagi kan aku sebenarnya pekerjaannya adalah seorang aktivis sosial. Jadi aku memang berfokus kepada advokasi yang aku bawa. Dimana aku yakin Kak, di sini walaupun persiapan yang kita lakukan itu masih banyak PR-nya, walaupun kita sudah ada persiapan lebih dari 5 tahun, tapi tetap Sarah harus banyak belajar, harus terus bertransformasi dan harus terus berprogresi. Karena nantinya Sarah yakini dan Sarah masih juga percaya Sarah bukan berdiri sebagai diri Sarah sendiri, tetapi Sarah akan menjadi wakil bagi provinsi Sarah, dan nanti kalau di nasional diberi berkah untuk bisa mewakili Indonesia di ajang internasional, Sarah akan harus lagi lebih banyak bertransformasi dan menjadi putri Indonesia yang berbakti bagi Ibu Pertiwinya. Amin. Amin. Mohon doa dan dukungannya ya dari Sumatera Utara untuk semesta. Wih, keren banget. Banyak banget quote of the day deh. Yeah. Bukan quote of the day, tagline-nya tuh mantep-mantep gitu. Thank you. Nah, nih pertanyaan terakhir aku mau nanya. Tadi sempat juga Sarah bilang kalau Sarah tuh adalah blessed girl yang hope to be blessing. Yeah. Nah itu juga kalau nggak salah visinya Sarah kan, blessed to be. Tagline-nya mungkin bisa dibilang, benar. Blessed to be blessing. Ya, jadi karena memang Sarah ngerasa banyak sekali ya Kak berkat-berkat dari teman-teman, dukungan-dukungan yang sungguh luar biasa dari sahabat-sahabat keluarga, terkhususnya dari keluarga Si Tepu dan juga keluarga Panjaitan, dan sahabat-sahabat Sarah yang dari sekolah bahkan kuliah, dan sampai hari ini Sarah merasa sangat diberkati. Sarah nggak mau berkat ini tuh hanya berhenti di Sarah, tapi Sarah ingin ini bisa menjadi saluran berkat juga bagi orang banyak. Sehingga tagline Sarah adalah blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin, keren banget nggak sih? Minum dulu, minum nih. Kita cheers. Oke, Sarah Panjaitan, makasih banget udah mau diajak ngobrol-ngobrol nih di Pocil, podcast sambil ngecil. Jangan kapok kalau misalnya main lagi kesini, ya. Pasti. Ya, pokoknya tetap semangat juga untuk
semua visi dan misinya kami doakan In People semua bakal terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Baik, untuk Sarah Panjaitan, apakah ada pesan-pesan untuk In People semua? Oke. Hai sahabat-sahabat In People, thank you so much udah join sama kita, udah nonton juga. Semoga bisa menjadi inspirasi, bukan cuma sama teman-teman yang ada di Kota Medan, tapi juga untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Ingat untuk jangan lupa sarapan. Sarah Panjaitan. Jadi untuk kamu yang mungkin nanti akan juga menonton Grand Final Putri Indonesia di bulan 5, ingat untuk terus dukung Sumatera Utara, karena Sumatera Utara belum pernah nih Kak untuk menjadi pemenang tunggal Putri Indonesia. Jadi mungkin untuk kamu yang mau mengambil peran untuk sama-sama membanggakan Sumatera Utara, ayo ambil peranmu, dukung Sarah Panjaitan di pemilihan Putri Indonesia 2022 dan jadikan Sumatera Utara untuk semesta. Mau lihat Godang? Terima kasih. Ingat sarapan ya, Sarah Panjaitan. Keren banget. In Today, In People's Way. Bye. Bye. Dadah gini.